Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, semoga tentunya pada hari ini kita semua dalam lindungan Allah SWT ya. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak ibu semuanya, selamat datang di kelas 2. Dan tentu saja Ananda semua artinya sudah satu langkah lebih tinggi yang sebelumnya dari kelas 1 dan sekarang sudah memasuki kelas 2. Nah, Ananda semuanya, pada pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas mengenai teks argumentasi. Mungkin anak-anak ibu semuanya sebelumnya sudah pernah mendengar mengenai teks argumentasi ketika di masa sekolah menengah pertama. Nah, anak-anak ibu, tema pada pertemuan kita hari ini yakni mengenalkan dan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Pembahasannya apa saja? Pembahasannya, sebelum memasuki lebih mendalam lagi mengenai teks argumentasi, kita harus mengetahui juga dulu pengertian teks argumentasi, tujuan teks argumentasi, dan ciri-ciri teks argumentasi. Kemudian, apa tujuan dari pembelajaran ini? Nah, tujuannya adalah pada bab ini, kalian akan mempelajari jenis-jenis teks argumentasi dan juga teks persuasi. Dalam bab ini akan digali lebih mendalam lagi mengenai ciri-ciri kedua teks tersebut dan langkah-langkah membuat teks argumentasi dan juga teks persuasi. Pada akhir pembelajaran di bab ini, nanti Ananda semuanya berlatih menulis esai dengan menggunakan teks argumentasi dan juga membuat poster sebagai salah satu jenis teks persuasi. Pengertian dari teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat, opini, yang disertai dengan alasan-alasan, pembuktian, yang didukung oleh fakta-fakta dan juga data, serta disampaikan secara logis dan objektif, yang bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Anak-anak ibu semuanya, ketika kita membuat teks argumentasi ini, hendaknya kita harus melihat fakta-fakta, kemudian juga data-data yang nantinya hal itu bisa menjadikan pembaca kita yakin dengan argumentasi yang kita buat. Selanjutnya, yakni tujuan teks argumentasi. Teks argumentasi memiliki 4 tujuan. Yang pertama, untuk mengungkapkan pandangan ataupun juga pendapat dari penulis. Jadi, anak-anak ibu semuanya, segala pandangan penulis itu dituangkan dalam teks argumentasi. Jadi, tidak heran nih ketika di dalam teks argumentasi nanti, dalam topiknya itu, kita akan melihat berbagai pandangan karena semuanya itu bergantung pada sudut mana penulis melihatnya. Kemudian, yang kedua adalah untuk mempengaruhi tingkah laku pembaca saat pandangan atau pendapat penulis dituangkan dalam teks yang jelas, logis, dan berdasarkan dengan data. Maka pembaca dapat menarik kesimpulan dan berbagai pendapat sehingga mempengaruhi pembaca mengenai isu yang dibahas. Nah, yang ketiga nih anak-anak ibu semuanya, untuk menarik simpati pembaca dengan data yang sudah dikumpulkan oleh penulis. Sekali lagi nih anak-anak ibu, teks argumentasi ini dalam membuat teks argumentasi, kita harus bisa meyakinkan. Nah, bagaimana cara meyakinkan pembaca? Yakni dengan data-data yang jelas dan logis, sehingga para pembaca itu bisa bersimpati, kemudian bisa percaya, dan juga akhirnya nanti bisa mempengaruhi
tingkah laku, atau pemikiran dari pembaca. Dan yang terakhir adalah untuk membuktikan kebenaran sehingga isu yang tersebar di masyarakat tidak simpang siur kebenarannya. Nah, anak-anak ibu, kadangkala yang dibuat untuk teks argumentasi ini dibuat untuk meluruskan pandangan masyarakat mengenai isu yang beredar. Dan tentunya dengan menggunakan data dan juga fakta yang sebenarnya, sehingga bisa meluruskan isu ataupun juga berita-berita yang kebenarannya itu masih dipertanyakan. Nah, misalnya seperti tentang berita-berita hoax. Nah, nanti dengan adanya teks argumentasi ini, itulah tujuannya untuk membuktikan bahwasanya berita-berita yang tersebar di masyarakat itu tidak terbukti kebenarannya. Dan kita ketika membuat teks argumentasi ini, syaratnya adalah teksnya atau tulisannya itu harus logis, harus sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dan juga data yang sebenarnya. Selanjutnya kita harus mengenal ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama, mampu menunjukkan bukti dan kebenaran dari suatu isu. Seperti sebelumnya yang Ibu jelaskan, bahwasanya ketika kita membuat teks argumentasi, kita harus menunjukkan bukti real, bukti nyata, dan juga kebenaran dari suatu isu. Kemudian, yang kedua adalah menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya dan tegas serta tidak berbelit-belit. Nah, dia tidak menggunakan bahasa pengungkapan, hanya menggunakan bahasa secara langsung dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang ketiga adalah ditulis berdasarkan analisis rasional atau berdasarkan fakta. Nah, sekali lagi nih anak-anak ibu semuanya, bahwasanya ketika kita menulis teks argumentasi, kita harus memperhatikan data-data yang kita dapatkan, kemudian juga fakta-fakta yang kita dapatkan di lapangan. Kemudian yang keempat adalah ditulis secara objektif sehingga dibutuhkan batasan dan menghindari nilai-nilai emosional. Jadi, kita tidak memasukkan nilai-nilai emosional pribadi kita ketika kita menulis teks argumentasi. Nah, bagaimana anak-anak semuanya? Mudah dipahami kan? Dan insya Allah sudah mengerti ya mengenai pengertian, kemudian juga tujuan, dan juga ciri-ciri dari teks argumentasi. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan lebih mendalami lagi mengenai teks argumentasi dan juga teks persuasi. Jadi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.